warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung dalam sharing and caring kita kali ini bersama komunitas perempuan ungu. Dalam kesempatan ini, komunitas perempuan ungu ingin membahas tentang identitas diri perempuan yang akan dikupas bersama Ibu Hayu yang telah berkenan sharing bersama pada sore hari ini. Sesuai dengan tema pembahasan kita, yaitu identitas diri perempuan, masuk pada pembahasan social life seorang perempuan. Nah, dengan Bu Hayu sore hari ini, kita akan memberikan pembahasan yang relate dengan kondisi saat ini. Untuk memahami konteks pembahasan di atas, tentu saja membutuhkan seorang yang paham tentang konteks tersebut. Sudah tidak sabar untuk ngobrol dan sharing and caring dengan Ibu Hayu, langsung saja kita perkenalkan Ibu Hayu Luciana. Halo Ibu, apa kabar? Hola Mbak Ara dan teman-teman KBU semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Ya, alhamdulillah baik, sehat, sakit ya gantian itu. Insya Allah sehat. Ya, alhamdulillah. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa Bu selain mengajar? Sibuk selain mengajar itu biasa sharing ilmu yang lain dalam kegiatan webinar, pelatihan-pelatihan. Terus ini bulan Ramadan juga udah lumayan sibuk bersama komunitas perempuan ungu untuk menyusun jadwal pembagian, kita ada semacam bakti sosial gitu ya, bakti sosial untuk menyebarkan atau membagi paket, beberapa paket, banyak paket sih sebenarnya untuk komunitas-komunitas orang tua tunggal yang ada di Jakarta. Nah, ngomongin tentang perempuan nih ya Bu, yang sudah kita ketahui sama Ibu Hayu, memanage salah satu komunitas yaitu perempuan ungu. Menurut Ibu apa sih definisi perempuan itu? Definisi perempuan itu sendiri? Iya, definisi perempuan ya. Ceritanya kan kalau perempuan tuh bahasanya puan ya. Puan itu ya wanita gitu. Jadi emang ada ontologi bahasa perempuan dan wanita gitu ya. Sama-sama kita junjung tinggi di sini. Namun di sisi lain perempuan itu kalau di Indonesia masih banyak stigma yang melekat di diri perempuan. Lalu dalam komunitas perempuan ungu ini apakah udah membentuk sesuatu dari diri perempuan, khususnya perempuan Indonesia? Oh, jadi gini, komunitas perempuan ungu ini sedikit ya saya jelaskan ya. Komunitas perempuan ungu ini saya dirikan pada sekitar 2010. Nah, kenapa saya mendirikan ini? Karena dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan di perempuan ya. Masalah stigma, terus kemudian masalah kekerasan dalam rumah tangga, terus kemudian adanya kurang kesadaran diri pada diri perempuan itu ya. Nah, lalu kemudian saya ini membentuk perempuan ungu, komunitas perempuan ungu ini untuk sama-sama bisa membangkitkan pemberdayaan diri untuk diri kita, untuk perempuan, khususnya ibu tunggal yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya dulu itu latar belakangnya karena saya itu pernah berkampanye lah, istilahnya seperti itu, melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mensosialisasikan Undang-Undang Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2005. Nah, pada waktu sekitar 2004, 2003, 2004, 2005 itu, saya banyak turun ke beberapa daerah, khususnya ke daerah pesisir yang ada di Indonesia ya. Kalau pesisir tuh ibu-ibu nelayan gitu ya, yang ternyata banyak di sana ibu-ibu di sana itu yang terabaikan gitu, juga anak-anaknya. Nah, akhirnya saya membentuklah komunitas perempuan ungu ini. Nah, komunitas perempuan ungu ini sampai sekarang, kalau saat ini mulai 2017 ke sini sampai sekarang
nggak terlalu banyak karena saya sudah agak selektif ya dalam apa namanya bekerja sama dengan teman-teman di komunitas. Kalau dulu itu banyak ada dari berbagai daerah di Indonesia gitu, ada koordinator wilayah Surabaya, ada dari Bandung gitu. Nah, tapi semakin berkembangnya dan semakin tumbuhnya kesadaran perempuan untuk bisa aware terhadap diri dan keluarganya, juga akhirnya makin banyak komunitas-komunitas yang lain. Nah, gitu. Jadi kalau komunitas perempuan ungu yang sekarang sekitar ada 200-an orang yang insya Allah alhamdulillah sudah tough ya, sudah pada tahap yang mature dalam arti emosinya, psikologisnya, lalu kemudian pemikiran-pemikirannya gitu. Jadi sudah lebih empowering lah bahasanya gitu, sudah lebih berdaya dalam segala situasinya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, terus tadi pertanyaannya apa Mbak Ara? Nih karena saya flashback dulu ya, supaya ini. Apakah ada fokus membentuk sesuatu dari diri perempuan, khususnya perempuan Indonesia Oh, di komunitas perempuan? oke. Di komunitas perempuan ungu ya. Jadi setelah terbentuknya komunitas perempuan ungu ini, tentunya teman-teman kita yang ada di KPU ini kita ajak ya untuk bisa kita berikan atau kita sharing macam-macam edukasi ya, mulai dari kesehatan mental, terus kemudian finansial, kemudian tentang sosial, lalu kemudian tentang juga kesehatan ya, kesehatan tubuh, lalu kemudian kita sharingkan juga, kita sosialisasi, kita bikin juga edukasinya tentang hukum ya, tentang hukum dalam rumah tangga, kemudian tentang keterampilan masak, UMKM, sampai juga kemudian keterampilan digital gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang sudah selama ini kita berikan memang belum banyak ya, memang belum banyak yang bisa kita berikan. Namun komunitas perempuan ungu ini adalah wadah untuk kita ibu tunggal untuk bisa saling silaturahim gitu ya, untuk saling menguatkan gitu. Itu kenapa komunitas perempuan ungu punya hashtag apa yang namanya hashtagnya kita kuat. Gitu Mbak Ara. Terus Bu, kalau dalam membentuk jati diri perempuan, apakah faktor yang paling berpengaruh? Oh, oke. Untuk membentuk jati diri perempuan. Nah, jati diri perempuan ini nih sebenarnya kaitannya sama judul ya, Iya. sama tema kita pada sore ini. Nah, jati diri perempuan itu kan keseluruhan ya, artinya keseluruhan yang perempuan itu pahami dari dirinya. Nah, sebelum kita memahami jati diri itu, tentunya kaum perempuan itu harus tahu identitas dirinya itu seperti apa. Nah, kalau identitas pada umumnya kan misalnya di KTP gitu ya, ada nama, tanggal lahir gitu ya, ada jenis kelamin gitu. Nah, tapi juga harus kita pahami bahwa identitas diri itu adalah kesadaran diri kita gitu ya. Kesadaran diri kaum perempuan ya bersumber dari observasi terhadap diri kita sendiri. Misalnya kita tahu bahwa kita itu sukanya makan gorengan gitu ya. Kita itu tahu misalnya kita kan suka hal-hal yang sifatnya belajar gitu. Terus kita tahu misalnya kita suka masak gitu. Nah, jadi kemudian dari kesukaan-kesukaan kita itu, dari pemahaman terhadap diri kita itu ada penilaian gitu. Oh, aku agak agak susah nih kalau belajar baca gitu ya. Lebih baik belajarnya lewat e-book atau belajarnya lewat dari denger aja gitu melalui melalui apa ya ceramah gitu ya atau melalui apa yang disampaikan lewat suara gitu. Kalau langsung baca kayaknya susah gitu. Ada yang seperti itu dan itu harus dinilai. Nah, aspeknya yang dinilai itu dari keseluruhannya gitu ya, mulai dari pemikiran kita, kemudian sifat-sifat kita gitu, terus kemudian apa yang kita anut dari keluarga misalnya nilai-nilai keyakinan, nilai keyakinan itu nilai religi gitu ya, terus kemudian nilai-nilai budaya misalnya orang Jawa atau orang Sunda gitu kan, nilai-nilai yang kita anut dari keluarga itu kan berbeda-beda tiap orang.
Nah, kita tuh harus paham gitu, bahwa misalnya, oh, gue ini orangnya keras gitu, oh, gue ini orangnya lembut, oh, aku bisa dipercaya loh, nah macam-macam itu. Nah, jadi keseluruhan itu adalah yang membentuk tadi identitas diri, kemudian membentuk konsep diri. Nah, konsep diri inilah akhirnya tadi yang disebut, yang ditanyakan Ara, jati diri gitu. Sehingga misalnya usia remaja ya, lagi mencari jati diri gitu kan, lagi sedang mencari jati diri. Nah, bagi perempuan kalau yang sepemahaman saya, yang saya amati adalah kaum perempuan itu menemukan jati diri atau mencari jati diri itu dimulai pada masa remaja. Nah, misalnya usia-usia kayak Ara nih gitu ya, usia-usia remaja yang penuh dengan tantangan gitu ya. Bagaimana sih memahami diri, terus kemudian misalnya ketemu galau, ketemu baper. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka menemukan kesadaran diri, kita itu sukanya apa gitu. Nah, ini dibutuhkan apa yang namanya ketegasan untuk ketemu dengan konsep diri tadi. Nah, kita harus mengenal dulu identitas yang tadi. Nah, menjadi satu kesatuan tadi, satu kesatuan antara nilai-nilai kepercayaan, sikap kita, terus kemudian apa yang kita anut dari keluarga, terus kemudian dari lingkungan kita, dari pendidikan kita. Nah, ini semuanya keseluruhan, sehingga kita kaum perempuan itu punya sudut pandang yang positif, yang baik, tentunya terhadap diri kita sendiri dulu nih. Terhadap diri kita, baru kemudian kalau kita sudah positif, kita bisa memberikan atau menyebarkan aura positif kita kepada orang lain. Nah, sehingga itu tadi jati dirinya itu muncul gitu. Itu Mbak Ara kurang lebih. Terus Bu, apakah pembentukan identitas perempuan itu dipengaruhi oleh unsur budaya di sekitar? Iya, Berpengaruh nggak Bu? iya berpengaruh. Tentu tadi saya kan sudah katakan bahwa apa namanya identitas diri kita oleh budaya itu sangat berpengaruh. Jadi si Stuart Hall ya tokohnya gitu ya, budaya itu nggak hanya budaya tadi ya, budaya yang saya bilang dari budaya Batak, Jawa, nggak hanya itu, tapi budaya di sini adalah budaya masyarakat. Budaya masyarakat itu struktur sosial yang ada di sekeliling kita. Nah, misalnya kalau dari struktur sosial yang kecil kan keluarga ya, kemudian kalau misalnya di kuliah, kemudian teman kuliah, terus tempat organisasi yang lain misalnya, atau di komunitas yang lain. Nah, dari komunitas-komunitas ini itu membentuk sebuah struktur budaya namanya, budaya yang ada di sekeliling kita. Misalnya, bayangin ya kalau struktur sosial yang ada di kita negatif, ya amit-amit ya, jangan sampai kita ketemu sama budaya-budaya teman-teman yang narkoba misalnya, ya, yang narkoba misalnya, atau yang berbuat jelek gitu. Nah, yang berbuat negatif, jangan sampai. Jadi nilai-nilai budaya itu tadi yang dimaksud adalah tidak hanya kesukuan yang kita anut dari orang tua kita gitu ya, bahwa kita dari suku ini suku itu, tapi budaya yang dimaksud secara sosial itu adalah budaya yang ada di sekeliling kita, kebiasaan-kebiasaan orang di sekeliling kita. Misalnya lagi nih teman kita di kuliah gitu ya, atau di teman apa namanya, teman organisasi lain ya, ada yang hedon, nih, ada kelompok hedon yang sukanya, aduh kalau nggak party tiap hari gitu ya, kalau yang nggak party tiap hari itu kayak tinggalan zaman, atau kayak misalnya jadi minder gitu. Nah, itu struktur sosial yang berbahaya gitu. Struktur sosial yang kita ada di lingkungan yang warning lah. Sebenarnya itu tidak baik ya. Kalau bukan kata Bu Hayu gitu ya. Tetapi kalau dari struktur keilmuan, hedonisme itu kan paham ya, paham kesenangan. Nah, paham kesenangan ini kan nggak hanya untuk orang yang ada, tetapi jika paham ini, ideologi hedonisme ini nyangkut ke anak muda gitu ya, yang notabene yang sederhana gitu ya, masih dalam cari kerja gitu ya, atau yang masih minta uang sama orang tua. Nah, ini yang bahaya. Sehingga apa? Dari hedonisme ini, paham hedonisme ini akan muncul namanya konsumerisme. Wah, ini Bu Ayu sosiologi banget gitu ya, kalau ngomong kayak gini.
gitu. Jadi konsumerisme, nah ini nggak baik, apalagi khususnya perempuan ya, di mana perempuan itu biasanya dikonstruksikan atau disimbolikan dengan kaum yang bisa save money misalnya gitu ya. Tapi nggak juga, perempuan itu ada yang bilang boros gitu kan. Oh, yang wah kalau di saldonya belum habis kayaknya nggak berhenti belanja gitu ya misalnya. Nah itu namanya struktur sosial, Ra, gitu. Struktur sosial terus akhirnya membentuk budaya. Nah, akhirnya budaya apa? Budaya konsumerisme, budaya belanja. Aduh, ada 50.000 aja belanja gitu ya. Atau kalau ke mall nggak keren kalau nggak bawa tentengan apa gitu. Nah, tapi kalau misalnya ada, kita emang ada untuk belinya nggak apa-apa. Nah ini kan bahayanya kalau udah jadi budaya yang kita pas-pasan gitu. Nah sehingga itu yang memunculkan nanti keresahan-keresahan di budaya itu sendiri. Gitu. Nah jadi kaum perempuan identitas dirinya itu jangan kalau menurut saya ya di sini jangan terpengaruh oleh keadaan-keadaan struktur sosial dan budaya yang ada di sekeliling kita gitu. Nah, saya juga banyak kan nih memberi ceramah ya di webinar-webinar tentang the power self power gitu ya, tentang empati, tentang komunikasi, tentang integritas dan lain-lain. Nah, jadi kenapa perempuan itu harus penting untuk mengukur identitas dirinya gitu. Ceritanya Ara. Ya, terus apakah komunitas perempuan ungu ini membantu proses pada perubahan para perempuan, khususnya membentuk jati diri? Nah, ya, jadi kan kita nggak, saya dan teman-teman di komunitas perempuan ungu juga nggak berhentinya gitu, nggak bosan-bosannya untuk memberikan edukasi-edukasi. Sehingga apa? Kalau kita memberikan edukasi-edukasi untuk mencerahkan, nah tentunya harapan kita adalah orang tua tunggal ya, orang tua tunggal dan khususnya perempuan pada umumnya itu menjadi aware, menjadi lebih smart, lebih berdaya, lebih pinter gitu. Ya, ini adalah upaya dari teman-teman Komunitas Perempuan Ungu. Makanya di sini Komunitas Perempuan Ungu itu selalu berkolaborasi, selalu sharing, selalu bikin kegiatan-kegiatan yang bisa sharing knowledge gitu atau sharing experience dari teman-teman baik di internal KPU maupun eksternal KPU. Dan alhamdulillah karena saya tadi bilang mature ya di Komunitas Perempuan Ungu ini, alhamdulillahnya insya Allah mereka sudah empowering tadi gitu, punya kecukupan wawasan yang baik tentang permasalahan perempuan, tentang juga permasalahan bagi dirinya gitu. Udah bisa handling, self handling. Kurang lebih gitu, Mbak Ara. Terus ada gak sih Bu kayak pro dan kontra adanya komunitas perempuan ungu ini, seperti biasanya itu karena apa pro dan kontra? Pro kontra. Oke. Pro dan kontra ini nggak ada ya, karena sampai sejauh ini udah lebih dari 2010 sampai sekarang tidak ada pro dan kontra gitu. Karena apa? Saya juga membuat program nggak neko-neko gitu, nggak yang bombastis ya, nggak ada demo-demo gitu. Jadi apa yang ada, peraturan yang ada, terus kemudian edukasi yang ada, terus kemudian apa yang ada ya kita jalanin gitu. Terus sama-sama juga kita usahakan gitu. Terus sama-sama juga kita pikul bareng-bareng gitu loh. Dan kalau ada teman-teman dari Komunitas Perempuan Ungu atau dari kaum ibu yang lain gitu ya di luar Komunitas Perempuan Ungu dan mau sharing tentang permasalahannya, kami pun juga minta bantuan kepada teman-teman profesional yang sudah menjadi support system di Komunitas Perempuan Ungu. Kita ada teman-teman dari psikolog, dari psikiater, dari bimbingan konseling juga ada, terus kemudian dari advokat kita ada, konsultan hukum kita ada. Nah ini mudah-mudahan bisa memberikan bantuan-bantuan dalam hal keilmuan ya, dalam hal wawasan supaya teman-teman
perempuan, khususnya ibu tunggal itu paham betul aturan-aturan dan apa namanya juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah gitu. Sehingga dia punya wawasan yang cukup untuk berdaya. Gitu, Mbak Ara. Udah sih Bu, gitu aja. Jadi Oke. materi yang sudah dibahas hari ini tentunya sangat seru banget ya Bu ya, dan bermanfaat nih Insya buat Allah. teman-teman. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Hayu yang sudah mau berbagi ilmu dan pengalaman, terus waktu juga Insya nih Allah. Bu bersama kita Ya, semua. Jika ada nanti mudah-mudahan bisa ada yang lebih agak lebih panjang dikit ya, tapi memang kita 30 menit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan padat gitu ya. Terus jika ada pertanyaan terkait komunitas perempuan ungu, bisa langsung mengunjungi Instagram kita nih, komunitas perempuan ungu. Terus juga jika ada ide dan masukan dari teman-teman semua untuk tema selanjutnya pada sharing and caring in heads up on your social media, yaitu komunitas perempuan ungu, atau email kita komunitasperempuanungu@gmail.com. Terima kasih kami ucapkan kepada semua teman-teman, Bu Hayu yang mau membagi pengalaman, terus juga teman-teman yang mau mendengarkan sesi sharing and caring ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat buka puasa.